Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Akan membahas puji turunan kedua untuk menentukan titik maksimum, minimum, belok, dan cekung. Baik, sebelumnya saya akan memberikan pembahasan materi secara singkat. Bisa dilihat pada layar, terdapat dua grafik. Jika grafik F terletak di atas semua garis singgungnya pada suatu selang F aksen naik, maka grafik disebut cekung ke atas. Jika grafik F terletak di bawah semua garis singgungnya pada suatu selang F aksen turun, maka grafik disebut cekung ke bawah. Andaikan F terturun dua kali pada selang terbuka A, B, jika F double aksen X lebih dari 0, untuk semua X dalam A, B, maka F cekung ke atas pada A, B. Kemudian jika F double aksen X kurang dari 0 untuk semua X dalam A, B, maka F cekung ke bawah pada A, B. Selanjutnya, misalkan F kontinu di C, titik C, FC dinamakan titik belok dari grafik F jika F cekung ke atas pada satu sisi dan cekung ke bawah pada sisi yang lainnya dari I. Untuk menentukan titik belok suatu grafik fungsi, maka dicari nilai C jika F aksen C sama dengan 0. Andaikan F aksen dan F double aksen ada pada setiap titik dalam selang terbuka A, B yang memuat C, dan andaikan F double aksen C sama dengan 0. Jika F double aksen C kurang dari 0, maka FC adalah nilai maksimum, dan jika F double aksen C lebih dari 0, maka FC adalah nilai minimum. Tentukan interval di mana fungsi cekung ke atas dan cekung ke bawah, dan carilah titik belok fungsi trigonometri Y sama dengan cos 3x pada interval 0 derajat kecil dari X kecil dari 360 derajat. Untuk mengetahui fungsi cekung ke atas dan cekung ke bawah serta titik belok, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan turunan pertama dan kedua fungsi tersebut. Jadi pertama-tama tentukan Y aksen X-nya. Bisa dengan aturan rantai. Y sama dengan cos 3x dengan A sama dengan 3x dan B sama dengan cos A. A aksen sama dengan 3 dan B aksen sama dengan negatif sin A. Y aksen sama dengan A aksen dikali B aksen, sehingga dapat diperoleh Y aksen X sama dengan min 3 sin 3x. Kemudian tentukan turunan keduanya atau Y double aksen X-nya dengan menurunkan turunan pertama yang sudah kita peroleh tadi. Bisa digunakan kembali aturan rantai, di mana Y aksen X sama dengan negatif 3 sin 3x dengan A sama dengan 3x, B sama dengan min sin A, C sama dengan 3B. A aksen sama dengan 3, B aksen min sama dengan min cos A, C aksen sama dengan 3. Y double aksen sama dengan A aksen kali B aksen dikali C aksen, sehingga diperoleh Y double aksen X sama dengan negatif 9 cos 3x. F double aksen X sama dengan 0, sehingga negatif 9 cos 3x sama dengan 0. Kedua ruas kita bagi dengan negatif 9, sehingga diperoleh cos 3x sama dengan 0. Samakan dengan rumus X untuk cos, sehingga cos 3x sama dengan cos 90 derajat. Karena cos 90 derajat sama dengan 0, sekarang kita bisa menggunakan rumus cos untuk menentukan nilai X, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, dan X sama dengan min alfa tambah K dikali 360 derajat. Untuk rumus pertama dapat dimasukkan nilai alfanya. 3x sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan 30 derajat, di mana nilai ini memenuhi. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 150 derajat, di mana nilai ini memenuhi. Untuk K sama dengan 2, X sama dengan 270 derajat, di mana nilai ini memenuhi. Untuk K sama dengan 3x, X sama dengan 390 derajat, sehingga tidak memenuhi. Untuk rumus kedua dimasukkan nilai alfanya, sehingga 3x sama dengan negatif 90 derajat tambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan negatif 30 derajat, sehingga tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 90 derajat, di mana nilai ini memenuhi. Untuk K sama dengan 2, X sama dengan 210 derajat, di mana nilai ini memenuhi.
Untuk K sama dengan 3X, X sama dengan 33 derajat sehingga memenuhi. Yaitu nilai fx-nya yaitu dengan memasukkan nilai x yang telah diperoleh tadi ke fungsi awal yaitu y sama dengan cos 3x. Untuk x sama dengan 30 derajat diperoleh fx sama dengan 0. Untuk x sama dengan 90 derajat diperoleh fx sama dengan 0. Untuk x sama dengan 150 derajat diperoleh fx sama dengan 0. Untuk x sama dengan 210 derajat diperoleh fx sama dengan 0. Untuk x sama dengan 270 derajat diperoleh fx sama dengan 0. Untuk x sama dengan 330 derajat diperoleh fx sama dengan 0. Selanjutnya kita bisa membuat garis bilangan. Dari nilai fx itu dapat kita peroleh titik beloknya, yaitu 30 derajat 0, 90 derajat 0, 150 derajat 0, 210 derajat 0, 270 derajat 0, dan 330 derajat 0. Selanjutnya buat garis bilangan dan tentukan interval bernilai positif atau negatif. Ambil titik uji pada setiap interval dan substitusikan ke f double aksen x untuk mengetahui positif dan negatifnya. Pada interval pertama, ambil 15 derajat sebagai titik uji, kemudian substitusikan ke double aksen x, negatif 9 cos 3 dikali 15 derajat sama dengan negatif 9 cos 45 derajat, di mana 45 derajat berada di kuadran pertama bernilai positif. Untuk cos dikali dengan negatif hasilnya negatif, berarti interval pertama bernilai negatif. Untuk interval kedua, ambil titik uji 60 derajat dan substitusikan ke f double aksen x menjadi negatif 9 cos 180 derajat. Cos 180 derajat bernilai negatif dikali dengan negatif 9 hasilnya akan positif, sehingga interval kedua hasilnya positif. Untuk menentukan interval tersebut negatif atau positif, tidak perlu uji semua karena biasanya hasilnya akan selang-seling, sehingga interval ketiga akan bernilai negatif, interval keempat akan positif, dan begitu seterusnya. Setelah mengetahui interval yang negatif dan positif, kita bisa menentukan fungsi cekung ke atas dan cekung ke bawah. Karena syarat cekung ke atas adalah f double x besar dari 0 dan syarat cekung ke bawah adalah f double aksen x kecil dari 0, maka semua interval yang bernilai positif adalah fungsi cekung ke atas dan semua interval yang bernilai negatif adalah cekung ke bawah. Sehingga fungsi fx cekung ke atas pada interval 30 derajat kurang dari x kurang dari 90 derajat atau 150 derajat kurang dari x kurang 210 derajat atau 270 derajat kurang dari x kurang dari 330 derajat. Dan fungsi fx cekung ke bawah pada interval 0 derajat kurang dari x kurang 30 derajat atau 90 derajat kurang dari x kurang 150 derajat atau 210 derajat kurang dari x kurang dari 270 derajat atau 330 derajat kurang dari x kurang dari 360 derajat. Menggunakan uji turunan kedua, carilah titik maksimum dan minimum fungsi trigonometri fx sama dengan sin 2x dikurang x pada interval 0 derajat kurang dari x kurang dari 360 derajat. Langkah pertama untuk menentukan titik maksimum dan minimum fungsi ialah dengan menurunkan fungsi fx. Fx sama dengan sin 2x dikurang x dapat menggunakan aturan rantai dengan a sama dengan 2x dan b sama dengan sin a, sehingga a aksen sama dengan 2, b aksen sama dengan cos a, dan f aksen x sama dengan a aksen dikali b aksen dikurang turunan x yaitu 1. F aksen x sama dengan 2 cos 2x kurang 1. Kemudian turunkan lagi dengan a sama dengan 2x, b sama dengan cos a, dan c sama dengan 2b. Kemudian kita turunkan a aksen sama dengan 2, b aksen sama dengan negatif sin a, dan c aksen sama dengan 2, sehingga f double aksen x sama dengan a aksen dikali b aksen dikali c a aksen yang menghasilkan negatif 4 sin 2x karena turunan dari 1 sama dengan 0, jadi tidak perlu dituliskan. Selanjutnya kita tentukan titik stasionernya dengan syarat stasioner adalah f aksen x sama dengan 0. Sehingga 2 cos 2x kurang 1 sama dengan 0. Negatif 1 bisa pindah ruas menjadi 2 cos 2x sama dengan 1. Kedua ruas bisa dibagi 2 sehingga cos 2x sama dengan seper 2. Cos 2x sama dengan cos 60 derajat. Masukkan pada rumus cos yaitu x sama dengan alfa tambah di k dikali 360 derajat dan
X sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Rumus pertama, 2X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan 30 derajat sehingga memenuhi. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 210 derajat sehingga memenuhi. Untuk K sama dengan 2, X sama dengan 390 derajat sehingga tidak memenuhi. Pada rumus kedua, 2X sama dengan negatif 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan negatif 30 derajat yang mana tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 150 derajat sehingga memenuhi. Untuk K sama dengan 2, X sama dengan 330 derajat sehingga memenuhi. Nah, sekarang kita bisa menentukan nilai stasioner dengan mensubstitusi nilai X yang sudah didapatkan ke dalam fungsi fx. Untuk X sama dengan 30 derajat, F 30 derajat sama dengan sin 2 dikali 30 derajat dikurang 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3 kurang pi per 6. Untuk X sama dengan 150 derajat, F 150 derajat sama dengan sin 2 dikali 150 derajat dikurang 150 derajat sama dengan negatif 1/2 akar 3 kurang 5 pi per 6. Untuk X sama dengan 210 derajat, F 210 derajat sama dengan sin 2 dikali 210 derajat dikurang 210 derajat sama dengan 1/2 akar 3 kurang 7 pi per 6. Kemudian yang terakhir, untuk X sama dengan 330 derajat, F 330 derajat sama dengan sin 2 dikali 330 derajat dikurang 330 derajat sama dengan negatif 1/2 akar 3 kurang 11 pi per 6. Selanjutnya, uji X keturunan kedua karena syarat untuk nilai maksimum adalah F double aksen X sama kurang dari 0 dan syarat nilai minimum adalah F double aksen X besar dari 0, maka bila nilai X yang diuji keturunan kedua bernilai negatif berarti itu adalah titik maksimum, sedangkan bila positif berarti titik minimum. F double aksen X sama dengan min 4 sin 2X, F double aksen 30 derajat sama dengan 4 sin 2 dikali 30 derajat sama dengan negatif 2 akar 3, karena kurang dari 0 berarti ini adalah titik maksimum. F double aksen 150 derajat sama dengan negatif 4 sin 2 dikali 150 derajat sama dengan 2 akar 3, karena lebih dari 0 berarti ini titik minimum. F double aksen 210 derajat sama dengan min 4 sin 2 dikali 210 derajat sama dengan negatif 2 akar 3, karena kurang dari 0 berarti ini adalah titik maksimum. F double aksen 330 derajat sama dengan negatif 4 sin 2 dikali 330 derajat sama dengan 2 akar 3, karena lebih dari 0 berarti titik minimum. Sehingga dapat disimpulkan titik 30 derajat, 1/2 akar 3 dikurang pi per 6 dan titik 210 derajat, 1/2 akar 3 dikurang 7 pi per 6 adalah titik maksimum, dan titik 150 derajat, 1/2 akar 3 dikurang 5 pi per 6 dan titik 330 derajat, 1/2 akar 3 dikurang 11 pi per 6 adalah titik minimum. Audio Jungle.